Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mari kita mulai ngaji kita malam ini dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada Imam Ghazali. Ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahi at-tabi'ina wa tabi'i tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin wa ila arwahi al-ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin khususan ila ruhi hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa adana barakati wa nafa'ana bi'ulumih wa ila arwahi amwadil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan arwaha abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa asatidatina wa ikhwanana wa akhwatina wa asdiqa'ana syai'udillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Al-Munqidh minadh dhalal halaman 74. Seperti kita tahu ya, mungkin ada yang baru ikut ngaji malam ini atau bergabung belakangan. Kitab Al-Munqidh minadh dhalal ini adalah kitab karya Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, yang sangat unik karena kitab ini berbicara mengenai autobiografi. Jadi ini kisah tentang perjalanan intelektual dan spiritual beliau. Dan malam ini kita akan membaca di halaman 74 ya. Kemarin kita sudah membaca tanggapan respon Imam Ghazali terhadap ilmu-ilmu filsafat Yunani yang dibawa ke dunia Islam melalui perantaraan para filosof muslim seperti Ibnu Sina. Ada tiga jenis madhab atau jalan kebenaran yang ditempuh oleh para filosof Yunani, atau tiga jenis golongan filosof ya. Ad-Dahriyun, yaitu orang yang para filosof Yunani kuno sebelum Sokrates ya, yang berpendapat bahwa alam itu abadi, tidak punya permulaan. Kemudian At-Tabi'iyun, para filosof yang berpandangan bahwa alam itu ya bekerja dengan hukum-hukumnya sendiri, tidak butuh Tuhan, tidak butuh pencipta, tidak butuh seorang aktor yang maha kuasa di balik tabi'ah, di balik dunia ini. Ada juga para filosof yang disebut dengan al-ilahiyun. Nah, filosof ini yang menjadi perhatian pokok Al-Ghazali, karena filosof ini yaitu filosof Yunani yang pandangannya agak dekat dengan akidah Islam, karena mereka percaya adanya pencipta alam, ya, mungkin bukan pencipta tapi penggerak ya. Jadi prime mover atau prima causa, jadi penyebab utama munculnya alam raya ini. Inilah filsafat yang dikemukakan oleh para filosof seperti Aristoteles. Contoh terbaiknya adalah Aristoteles ya, atau Plato ya. Nah, filsafat ini itu filsafat yang disukai oleh para filosof muslim, karena para filosof Yunani yang al-ilahiyun ini itu punya pandangan-pandangan terkait dengan masalah ketuhanan yang ya tidak jauh beda dengan akidah Islam ya. Dan sama dengan sekarang ini ya. Jadi zaman dulu itu ya, sejarah itu berulang terus ya. Setiap zaman itu kan ada satu keadaan ya,
Dalam setiap zaman itu ada selalu keadaan seperti ini. Jadi ada ilmu-ilmu yang dianggap mentereng. Itu pasti ada itu. Zaman dulu ada, zaman sekarang juga ada. Ada ilmu-ilmu yang dianggap mentereng, yang kalau orang menguasai ilmu itu dia menjadi semacam apa ya, menduduki kelas sosial yang spesial, yang elit itu. Nah, ilmu-ilmu Yunani pada saat itu dianggap mentereng. Pertama karena canggih sekali, ada ilmu manteknya, ada logikanya, ada ilmu riyadiyatnya, matematika dan aritmetika ya. Ada astronominya yang terkait dengan informasi mengenai alam raya. Jadi orang-orang yang mempelajari ilmu ini itu merasa bahwa mereka ini adalah menduduki kelas sosial tertentu dalam masyarakat muslim ya, yang agak elit itu. Dan kebetulan para raja-raja zaman itu juga menyukai para filosof ini. Antara lain sebabnya adalah karena dulu para filosof itu otomatis mereka itu juga punya pengetahuan mengenai kedokteran. Karena filsafat dulu itu kan mencakup segala hal. Kedokteran itu bagian dari filsafat juga. Nah, para raja-raja itu kan butuh dokter pribadi. Jadi para filosof dulu itu menikmati kedudukan yang istimewa karena mereka biasanya diberikan tempat khusus oleh para raja-raja karena ilmu kedokterannya ini. Selain karena itu cara berpikirnya yang canggih, yang rumit, kan bangsawan itu kan nggak mau ilmunya sama dengan orang awam yang remeh-temeh, takrib atau arba'in nawawi atau kalau itu kan orang awam. Kalau para raja-raja bangsawan itu kepinginnya dapat ilmu yang beda dengan orang kebanyakan. Itu selalu ya manusiawi sih ya. Jadi ini bagian dari peta sosial dalam setiap zaman itu begitu itu. Jadi setiap zaman itu menyaksikan ada kecenderungan seperti ini. Jadi ada ilmu-ilmu yang dianggap mentereng, yang biasanya itu disukai oleh para kelas atas dalam masyarakat, supaya mereka ini beda dengan orang awam. Nah, orang awam pada zaman Abbasiyah, ketika itu, ini kita bicara zaman Abbasiyah ya, dinasti Abbasiyah, itu ya ilmunya itu ilmu-ilmu yang sederhana, ilmu-ilmu agama yang sederhana, hadis pun yang sederhana, bukan hadis yang canggih ya. Ya kalau sekarang ya belajarnya arba'in nawawi, paling tinggi ya riyadhus shalihin, kira-kira gitulah. Tidak Bukhari Muslim atau Kutubus Sittah, enggak ya. Nah, filsafat pada saat itu dianggap ilmu yang mentereng. Kalau sekarang kan yang mentereng itu ilmu ya sains modern, fisika, fisika partikel, fisika teoritis, fisika yang rumit itu ya, biologi. Ya kalau sekarang sih tidak terlalu mentereng sih ilmu biologi, kimia. Kalau kimia malah biasa ya. Tapi ilmu kayak hukum, ilmu ekonomi itu kan dianggap sebagai ilmu yang mentereng. Orang yang menguasai ilmu itu dianggap menempati kedudukan sosial yang spesial, yang tinggi ya. Nah, ilmu filsafat zaman itu dianggap sebagai ilmu yang spesial. Orang-orang seperti Ibnu Sina itu dipandang dengan penuh kekaguman. Meskipun, nah ini menariknya, Imam Ghazali meskipun mengkritik filsafat, tapi beliau tidak bisa meninggalkan filsafat juga. Karena kalau seorang alim pada saat itu kok tidak menguasai ilmu-ilmu yang ada bau-bau filsafatnya, itu dianggap ilmunya itu kurang mentereng. Makanya banyak para teolog-teolog muslim setelah Al-Ghazali itu yang mempelajari filsafat, mendalami, meskipun juga mengkritik ya, tapi mendalami, menguasai istilah-istilah dalam filsafat ya. Misalnya setelah Al-Ghazali ada ulama besar di dalam lingkungan apa itu mazhab Asy'ariyah ya, atau firqah Asy'ariyah, yaitu kelompok yang sekarang banyak diikuti oleh umat Islam ya, akidahnya. Misalnya seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi itu penguasaan filsafatnya dahsyat sekali. Atau misalnya Imam Baydawi. Nah, setelah Ar-Razi ada imam namanya Imam Baydawi yang nulis tafsir terkenal itu. Tafsir yang didasarkan kepada tafsirnya seorang ulama Mu'tazilah namanya Az-Zamakhsyari Al-Kasyaf ya. Anwarut Tanzil itu.
Nah, jadi ilmu filsafat pada zaman itu tuh dianggap mentereng dan orang-orang yang menguasai ilmu ini itu merasa dirinya hebat. Gitu. Nah, Al-Ghazali itu mungkin jengkel juga, ini orang-orang yang belajar filsafat ini kayak sok-sokan gitu loh, menganggap mereka lebih tinggi daripada ulama-ulama agama. Makanya terus dikritik karena ada beberapa pandangan dalam filsafat yang harus dikritik karena problematis, bermasalah gitu. Nah, sekarang kita baca kritiknya Al-Ghazali terhadap bagian dari ilmunya para filosof Yunani yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Wa ammal ilahiyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ilahiyatu. Adapun ilmu-ilmu yang bersifat ketuhanan dari filsafat Yunani, maka fafiha di dalam ilmu ilahiyat ini aktsaru aghalithihim, sebagian besar kesalahan-kesalahan atau sesat pikirnya. Aghalith itu kalau dalam bahasa Inggris sekarang diterjemahkan dengan kata falasi ya. Falasi itu artinya sesat pikir. Ada banyak jenis-jenis sesat pikir itu. Aktsaru aghalithim adalah sebagian besar sesat pikirnya para filosof. Maka daru maka tidak kuasa para filosof alal wafai untuk memenuhi bil barohini terhadap dalil-dalil yang kokoh yang bersifat burhani. Alama syaratu sebagaimana mereka mensyaratkan ini fil mantiki di dalam ilmu mantik ya. Walidzalika karena itu kathura banyak al-ikhtilafu perbedaan bainahum di dalam kalangan para filosof ini fihi di dalam ilmu di dalam ya al-madhkur minal ilahiyat, ilmu ilahiyat tadi itu. Walaqad qaruba dan sungguh mendekati madhabu Aristotelisa, madhabnya Aristoteles fiha di dalam ilahiyat min madhabil islamiyina dari madhab-madhabnya para filosof atau para ulama Islam ya. Alamana qala sebagaimana dipindahkan atau dipindahkan ya Al-Farabi oleh filosof muslim namanya Al-Farabi wa Ibnu Sina dan Ibnu Sina. Jadi dalam bidang ketuhanan inilah banyak pendapat-pendapat para filosof Yunani yang salah ya. Dan pendapat mereka di dalam ilmu ilahiyat ini tidak sekokoh pendapat mereka dalam ilmu logika atau aritmetika. Kalau dalam ilmu aritmetika dan logika mereka punya dasar-dasar pendapat yang kokoh ya, seperti diceritakan kemarin. Tapi kalau dalam masalah ilahiyat, masalah teologi, ketuhanan, pendapat mereka itu sangat spekulatif ya, dugaan-dugaan, nggak ada dasar yang kokoh itu ya. Ya meskipun ini catatan saya terhadap kritiknya Imam Ghazali ini, ya kalau menyangkut ilmu ketuhanan itu ya nggak bisa manusia mencapai bisa membuktikan masalah-masalah ketuhanan dengan dalil-dalil yang kokoh seperti dalil-dalil dalam ilmu matematika, kan nggak bisa. Karena kalau sudah menyangkut masalah ketuhanan itu kan dasarnya iman. Rasio itu hanya mendukung saja. Jadi ini kan kritiknya Imam Ghazali di sini kan seolah-olah beliau ini menuntut para filosof Yunani ini di dalam masalah ilahiyat pun mereka bisa mengemukakan pendapat yang sekokoh seperti ilmu mereka dalam ilmu logika dan matematika. Ya gimana ya, susah. Kalau masalah teologi itu dalil-dalilnya pasti ya spekulatif karena dasarnya iman. Kalau memakai rasio pasti spekulatif, pasti berbau dugaan. Gak bisa dalil mengenai masalah ketuhanan itu kepastiannya seperti 1 + 1 = 2 itu nggak bisa menurut saya ya, karena bagaimanapun iman itu, iman dasarnya itu iman. Jadi menuntut di dalam ilmu ilahiyat itu ilmunya filosof Yunani seperti dalam ilmu matematika dan logika itu bagi saya agak susah ya. Gimana caranya ya. Meskipun nanti kalau kita baca Ibnu Rushd ya, Ibnu Rushd kan mengarang kitab untuk menjawab kritikan-kritikannya Al-Ghazali terhadap filosof Yunani. Kalau Al-Ghazali kitabnya yang mengkritik filsafat itu disebut dengan Tahaffudzul Falasifah.
Maka jawabannya Ibnu Rushd yang membela para filosof ini tahafut. Nah, kalau kita baca jawabannya Ibnu Rushd, itu beliau mengatakan bahwa sebetulnya para filosof Yunani itu mengemukakan dalil yang cukup kokoh, yang bersifat burhani di dalam masalah ilahiyat. Itu bisa. Cuma Al-Ghazali kalau menurut Ibnu Rushd itu tidak menyadari itu, atau tidak mungkin tidak membaca atau bagaimana ya. Jadi tidak menyadari bahwa sebetulnya para filosof Yunani itu mengemukakan dalil yang kualitasnya juga cukup kokoh seperti dalil burhani gitu. Walakinna majmu'a ma, tetapi keseluruhan pendapat-pendapat itu yang salah para filosofi di dalam ma yarji'u kembali ila isyrina aslan, kepada 20 pokok masalah. Jadi kalau diringkaskan pendapat para filosof Yunani mengenai masalah ketuhanan itu ada 20 yang problematis ya. Yajibu yang wajib takfiruhum, untuk mengkafirkan para filosof fi thalathatin, dalam 3 minha dari 20 ini, wa tabdi'uhum, dan membid'ahkan para filosof ini fi sab'ata asyara, dalam 17 pokok masalah. Jadi 3 itu yang membuat mereka dalam kacamata akidah Islam itu menjadi kafir ya. Dalam 17 yang lain itu mereka kategorinya tidak kafir, tapi sekedar menyimpang, bid'ah ya. Wal ibtali madhabim, dan untuk menolak, menyangkal madhabnya para filosofi hadhil masaili, dalam masalah-masalah ini ala isyrina yang 20, sannafna, mengarang aku Al-Ghazali kitab at-tahafuti, kitab tahafutul falasifah. Nah, sekarang beliau menerangkan beberapa masalah yang menjadi persoalan di dalam pendapatnya para filosof Yunani ini. Amal masailu, adapun masalah-masalah atsalatu yang 3, yang di situ para filosof kepleset dan pendapat mereka bertentangan dengan akidah Islam ya. Itu ada 3 ini. Apa itu? Faqad khalafu, maka berlawanan para filosof ini fiha, di dalam masalah yang 3, kafatal islamiyina, semua orang-orang Islam ya. Ini bahas redaksi atau istilahnya menarik yang dipakai Al-Ghazali, al-islamiyin ya. Semua orang-orang Islam atau para ulama Islam ya. Kenapa tidak kafatal muslimin itu ya? Ini juga menarik nih. Kenapa kok istilahnya al-islamiyin ya? Nah, menurut saya meskipun saya belum menemukan keterangan yang berkenaan dengan istilah ini ya, tapi kalau kita baca misalnya kitab lain, misalnya kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri akidah Asy'ariyah yang diikuti oleh warga Nahdliyin sekarang ini, termasuk saya ya. Saya ini ngikuti akidah Asy'ariyah. Abul Hasan Al-Asy'ari itu nulis kitab judulnya Maqalatul Islamiyyin, pendapat-pendapat ulama-ulama Islam ya. Jadi kata al-islamiyyin ini tidak sama dengan al-muslimin. Kalau al-muslimin itu orang Islam pada umumnya, tapi kalau al-islamiyyin itu ulamanya, elitnya, sarjananya atau para filosofnya ya. Jadi beda antara al-muslimun dengan al-islamiyun, itu beda. Ini istilah menarik ini. Jadi dibedakan antara al-muslimun dengan al-islamiyun ya. Jadi di sini para filosof Yunani faqad khalafu, mereka berbeda fiha, dalam 3 masalah ini, kafatal islamiyyin, semua ulama-ulama atau filosof-filosof atau ahli teologi Islam. Nah, apa itu 3 masalah yang mereka berbeda itu dengan para filosof muslim atau ulama Islam? Wadzalika, dan 3 masalah tadi itu fi qaulihim, di dalam pendapat mereka, innal ajsada, pendapat pertama, innal ajsada, sesungguhnya jasad, tubuh manusia ini, jasad-jasad manusia ini, la tuhsyaru, tidak akan dibangkitkan dan digiring ke padang mahsyar nanti di hari kiamat.
Jadi tidak ada kebangkitan yang bersifat fisik. Tidak ada kebangkitan setelah mati yang bersifat fisik. Jadi para filosof Yunani yang al-ilahiyun yang diikuti oleh Ibnu Sina ini, itu mereka percaya ada kebangkitan jiwa, tapi jiwa bukan tubuh ya. Ibnu Sina itu meskipun kalau diteliti pendapat Ibnu Sina sebetulnya tidak eksplisit Ibnu Sina itu menolak kebangkitan tubuh itu ya. Sebetulnya tidak itu. Ya tapi memang kalau filosof Yunani menolak itu kebangkitan tubuh itu. Yang ada adalah kebangkitan jiwa. Karena yang abadi itu jiwa manusia. Tubuh itu ya rusak. Karena tubuh itu kan setelah orang mati ya udah membusuk ya. Mengalami dekomposisi atau hancur. Jadi pertama ini pendapat yang bertentangan dengan akidah Islam adalah para filosof Yunani tidak mempercayai, tidak mengimani kebangkitan tubuh. Wa innamal muthabu, sesungguhnya yang diganjar wal mu'aqabu dan disiksa nanti pada hari kiamat, ia adalah al arwahul mujarradatu. Roh-roh al mujarradatu yang dipisahkan dari tubuh. Dan wal uqubatu dan siksaan-siksaan itu ruhaniyatun bersifat rohani, la jasmaniyatun atau la jusmaniyatun tidak bersifat jasad. Jadi siksaan itu nanti di hari kelak itu bukan siksaan tubuh tapi siksaan terhadap jiwa manusia, rohani itu ya. Ini pendapatnya para filosof ya. Tentu saja ini bertentangan dengan akidahnya orang-orang Islam. Karena itu kalau orang Islam meninggal ditalkin itu kan salah satu isi talkinnya adalah bahwa surga dan neraka itu hak benar, bahwa kebangkitan tubuh setelah di hari kiamat nanti wa annal hasyra haqqun wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun dan seterusnya ya. Walaqad sadaqu dan sungguh benar para filosof ini fi itsbatir ruhaniyati di dalam menetapkan adanya sesuatu yang bersifat rohani. Mereka tidak seperti para filosof yang naturalis yang percaya hanya kepada alam fisik saja, nggak percaya alam ghaib seperti jiwa itu mereka nggak percaya. Nah, orang-orang seperti Aristoteles yaitu filosof ilahiyun, para filosof yang punya orientasi ketuhanan, mereka sudah benar bahwa mereka percaya adanya ruhaniyat ya. Tidak hanya jasmaniyat tapi ada ruhaniyat. Mereka betul itu. Fa innaha karena sesungguhnya ruhaniyat, alam rohani kainatun itu betul-betul ada, aidon juga. Walakin kadzabu, tetapi mereka bohong, mereka salah kira-kira gitulah ya. Fi ingkaril jusmaniyati di dalam mengingkari hal-hal yang bersifat jasmani yaitu kebangkitan jasmani di hari akhir nanti. Wa kafaru dan mereka mengingkari mereka kafir atau menolak bisyariati terhadap ajaran agama. Fima dalam hal-hal natoku yang mereka mengatakan atau berpendapat bihi terhadapnya. Itu pendapat pertama yang bertentangan dengan akidah Islam ya. Wa min dzalika dan termasuk pendapat mereka ya para filosof ilahiyun qauluhum adalah pendapat mereka bahwa innallaha ta'ala ya'lamul kulliyati dunal juz'iyati. Innallah sesungguhnya Allah Ta'ala ya'lamu hanya mengetahui al-kulliyati hal-hal yang bersifat besaran, kulli, universal. Dunal juz'iyati tidak hal-hal yang bersifat partikular, yang kecil-kecil ya. Gusti Allah itu, ini pendapat para filosof ya, Gusti Allah itu tidak ngurus perkara-perkara kecil itu. Ngurus misalnya, Gusti Allah itu tidak mengetahui hal-hal yang kecil yang remeh-temeh itu ya. Kita ngapain setiap hari, pergi kantor jam berapa, itu terlalu sepele buat Allah atau buat Tuhan kira-kira gitu ya. Allah itu ngerti ya alam raya ini secara besarannya, tapi bukan tetek bengek kecil-kecil itu Allah tidak tahu, atau persisnya Allah tidak terlalu peduli dengan hal-hal kecil-kecil itu. Nah, akidah atau pendapat seperti ini itu bertentangan dengan
pandangan yang dominan dalam akidah Asy'ariyah atau akidahnya orang Islam pada umumnya, bahwa ya Allah itu ya pengetahuannya komprehensif, menyeluruh ya. Allah tidak hanya mengetahui hal-hal yang bersifat kuli, yang besaran saja. Jadi kuli itu contohnya adalah misalnya kalau dalam ilmu logika ya, kuli atau sesuatu yang bersifat universal, misalnya al-insan, manusia itu kuli, karena manusia itu ya mencakup semua orang yang disebut manusia. Ya manusia itu ada si ini, si itu, si itu, si itu, saya manusia, Mbak Admin manusia, para santri-santri Ihya juga manusia, per orang. Manusia itu isinya banyak. Nah kalau menurut pendapatnya para filosof ini, Allah itu hanya peduli atau tahu manusia sebagai spesies, tapi masing-masing individunya, si Ahmad, si Mahmud, si Umar, si Zaid, itu Allah tidak terlalu ngurus itu, atau tidak mengetahui. Yang diketahui hanya manusia, yang diketahuinya binatang ya, binatang. Tapi sapi, kerbau, atau kerbunya siapa, apa itu kecil-kecil begitu, Allah tidak mengetahui itu. Jadi sebetulnya ada alasannya juga sih kenapa orang Yunani atau filosof Yunani itu berpendapat seperti itu tuh ada alasannya juga. Dan kadang-kadang masuk akal juga, misalnya ya kalau dianalogikan dengan kehidupan manusia ya Pak Jokowi itu ya tidak ngurus kecil-kecil sampai hal-hal yang sepele-sepele sampai di tingkat desa, ya beliau hanya ngurus kebijakan besarnya di Indonesia ya. Tapi yang kecil-kecil itu ya urusannya camat, lurah, atau bupati gitu kan. Tidak semua harus diurus oleh Pak Jokowi gitu. Jadi kira-kira analoginya begitu. Tapi ini ya bertentangan dengan akidah Islam, karena Allah itu alimun bikulli syai', Allah itu tahu segala hal ya. Bahkan sampai ke isi hatinya orang-orang itu tahu, alimun bidzatis sudur, unek-unek kita dalam hati kita, masing-masing orang itu tahu Allah terhadap itu semua itu ya. Salah satu sifat Allah itu kan Allah itu alimun ya, Allah maha tahu. Maha tahu terhadap apa? Segala apa saja. Jadi pengetahuan Allah itu inklusif, mencakup semua hal, ya yang kulliyat, ya juz'iyat itu. Wahua, dan pendapat para filosof seperti ini aidon juga kufrun adalah kekufuran sorihun yang jelas. Balil haqqu, sebaliknya yang benar adalah annau, sesungguhnya keadaan berikut ini, atau sesungguhnya Allah la ya'zubu, tidak samar, tidak tertutup ya, an ilmihi, tidak hilang an ilmihi, dari ilmunya Allah, mithqalu dzarratin, seberat dzarrah, atom ya, fis samawati, di langit, wala fil ardi, dan tidak dalam bumi. Hal-hal yang kecil seperti atom pun Allah tahu. Atau kalau dalam bahasa sekarang ya, molekul, atau di benda-benda yang di bawah molekul pun kecilnya, itu Allah juga mengetahui. Itu pendapat kedua yang bermasalah ya. Wa min dzalika, dan termasuk pendapat para filosof yang bermasalah, qauluhum, adalah pendapatnya mereka, biqidamil alami, tentang kunonya alam raya ini. Misalnya kidam itu kuno, tidak punya permulaan. Alam itu ya ada dari dulu, nggak pernah ada permulaannya. Ada sejak dulu ya. Wa azaliyati, dan azalnya alam. Azal itu maksudnya kalau kidam itu adalah abadi ke masa lampau, kalau azal itu abadi ke masa depan. Jadi alam itu ya ada dari dulu dan akan ada selamanya. Tidak diciptakan pada titik waktu tertentu, dan juga tidak akan punah pada masa mendatang. Jadi akan ada terus. Alam tidak akan pernah punah, dan keberadaannya pun tidak bermula pada start waktu tertentu. Itulah pendapat para filosof Yunani ya. Nah ini jelas bertentangan dengan akidah Islam, karena dalam akidah Islam itu kan dipercayai, diimani bahwa alam itu ada permulaannya.
Karena alam itu kan diciptakan oleh Allah. Kalau diciptakan berarti ada titik mulanya, ada startnya. Jadi karena itu alam itu disebut sebagai hadits ya. Hadits artinya anyar teko. Anyar artinya baru, tidak qadim ya. Yang qadim itu adalah Allah. Jadi qadimun itu sifatnya Allah. Tapi kalau alam raya ini adalah sifatnya itu hadits. Dia hadis itu kalau dalam bahasa Inggris itu biasa diterjemahkan sebagai temporally created ya, sesuatu yang diciptakan secara temporal, artinya pada waktu tertentu. Alam itu ada permulaannya, tidak ada sejak dulu gitu ya. Permulaannya ya kalau menurut astronomi modern ya itu Big Bang itu. Umurnya alam menurut ini menarik sekali, menurut astronomi modern, alam raya itu sudah bisa diidentifikasi itu umurnya secara persis, secara ya mungkin tanda kutip pasti ya, yaitu umurnya sekitar 13,7 miliar tahun. Ya. Jadi umurnya alam raya ini sudah ditentukan itu. Menurut astronomi modern 13,7 miliar tahun. Bumi ini atau ya bumi kita itu umurnya kalau tidak salah 4,5 miliar tahun. Alam raya itu umurnya 13,7 miliar tahun. Nggak tahu berapa lama, itu lama banget ya, 13,7 miliar itu ya, itu waktu yang panjang sekali ya. Itulah umur alam raya ini, alam raya yang luasnya luar biasa ini ya. Seperti saya gambarkan kemarin, alam raya ini ajaib banget ya. Ya Allah, kita ini kan hidup di planet namanya planet bumi. Planet bumi itu menjadi bagian dari sistem matahari atau sistem bintang ya. Yaitu sistem bintang yang ada matahari kita ini. Nah, sistem bintang ini berada dalam sistem besar namanya galaksi. Di dalam satu galaksi itu ada miliaran bintang, ada miliaran matahari. Nah, galaksi kita namanya galaksi Milky Way itu ya. Itu adalah salah satu saja dari miliaran galaksi di alam raya. Betapa besarnya alam raya ini, Masya Allah. Saya kalau membayangkan itu tuh masih kadang-kadang tenger-tenger saya. Insya Allah, alam raya kok gedenya. Jadi galaksi kita, galaksi yang isinya miliaran sistem matahari itu adalah salah satu dari miliaran galaksi di alam raya ini. Ada sekitar ya berkira estimasinya sekitar 200 miliar galaksi. 200 miliar galaksi. Ya. 200 billion galaxies. Itu kayak apa gedenya alam raya ini. Tetapi nah ada sebagian orang yang berpandangan bahwa manusia itu sebetulnya nggak ada artinya apa-apa karena hanya sebutir, bukan hanya debu, molekul kecil di alam raya yang dahsyatnya luar biasa ini gedenya ya. Memang betul manusia itu kecil, makanya nggak boleh sombong. Tetapi, nah ini yang harus diketahui ya. Manusia ini kecil, tetapi manusia ini diberikan khosiyah, diberikan keistimewaan oleh Allah. Yaitu apa? Pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma. Manusia diberikan keistimewaan yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain, yaitu manusia itu punya kemampuan untuk mengetahui sesuatu. Kalau Allah punya sifat alimun, tahu, manusia juga sama punya sifat alim, meskipun ilmunya manusia ya tentu jauh ya dibanding ilmunya Allah. Tapi manusia itu tahu. Sehebat-hebatnya alam raya yang sebesar ini, itu dia tidak punya kemampuan untuk mengetahui. Galaksi yang jumlahnya miliaran itu
itu kan tidak mengetahui, tidak punya kemampuan untuk mengetahui planet, matahari, rembulan, itu kan objek yang mati, ya artinya tidak berkesadaran, ya kan? Matahari itu kan tidak berkesadaran, komet atau asteroid atau benda-benda di angkasa itu kan walaupun gede banget, tapi ya gede tok aja, nggak punya keistimewaan apa-apa. Manusia itu tubuhnya kecil sekali. Manusia itu tubuhnya dibanding bumi ini kan nggak ada apa-apanya. Padahal bumi ini ya planet yang bukan yang terbesar ya dalam sistem matahari kita. Tetapi manusia dengan kekecilan tubuhnya ya, itu kan punya sesuatu yang dahsyat sekali. Dia yang bisa mengetahui bumi ini, mengeksplorasi bumi, meneliti apa bumi, ada ilmu khusus yang meneliti bumi namanya ilmu geologi misalnya, dan ilmu-ilmu yang lain ya. Jadi jangan diremehkan, walaupun manusia itu tubuhnya kecil, tapi marotibul wujudnya itu tinggi sekali. Kalau yang mengikuti tulisan-tulisan saya di mojok.co ya, saya membahas beberapa kali tentang marotibul wujud. Itu konsep yang bagi saya penting sekali. Ini konsep dalam dunia sufi ya. Jadi ciptaan wujud itu, ini mengulang kembali apa yang saya sampaikan kemarin ya. Wujud itu kan semua itu kan wujud. Gusti Allah itu ya, maksudnya wujud itu ada. Gusti Allah ada, manusia juga ada, kucing juga ada, kuda juga ada. Maksudnya ada itu ada di dunia. Ada wujud, maujud ya, ada. Komputer juga ada, HP juga ada. Saya juga ada, Mbak Admin juga ada. Tapi apakah walaupun saya ada, Allah ada, kucing juga ada. Apakah adanya kucing, adanya saya dengan adanya Allah itu sama? Enggak sama, ya kan? Makanya wujud itu walaupun ya wujud, sama-sama wujud, tapi kualitasnya beda-beda. Wujud itu punya marotib, punya tingkatan-tingkatan, punya hierarki. Manusia itu wujudnya itu persis di bawah Allah ya. Ada yang mengatakan malaikat baru manusia, tapi ada yang mengatakan manusia itu wujudnya di bawah Allah. Karena manusia itu adalah semacam apa ya? Ya boleh dikatakan Tuhan kecil. Karena di dalam diri manusia itu ditiupkan rohnya Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, itu dalam Quran dikatakan begitu kan. Aku Allah meniupkan rohku dalam diri manusia. Itu yang membuat manusia itu kualitas wujudnya itu lebih tinggi daripada wujud-wujud yang lain. Seluruh galaksi Milky Way ini gedenya minta ampun, ya gede saja, tapi dibanding manusia yang kecil sekali fisiknya itu lebih keren manusia. Karena sekeren-kerennya galaksi dia tidak punya kemampuan untuk mengetahui. Manusialah yang bisa mengeksplorasi alam raya ini. Siapa yang bisa mengirim pesawat angkasa, mengirim rover? Kemarin ada berita yang sensasional tahun lalu ya, ketika NASA mengirim rover atau semacam robot yang dikirim untuk meneliti benda-benda angkasa yang terjauh dari galaksi kita ya, dan memotret objek yang paling jauh dari bumi kita ini ya. Dipotret dan dikirim gambarnya ke sini. Jaraknya berapa ribu tahun cahaya dari bumi. Siapa yang bisa melakukan itu? Manusia. Batu-batuan tambang itu semahal-mahalnya emas. Emas seluruh di Freeport itu loh, yang di Papua itu kan berjuta-juta atau bermiliar-miliar gram. Emas segede itu di Papua itu nilainya di bawah manusia, nilai wujudnya itu di bawah manusia. Karena manusia itu wujudnya kelasnya kualitas tinggi. Kenapa? Karena manusia bisa mengetahui. Manusia bisa melakukan eksplorasi untuk mengetahui benda-benda ini.
Manusialah yang menjadi subjek yang aktif untuk mengetahui. Emas, berlian itu diketahui, bukan mengetahui. Ya. Yang mengetahui manusia. Emas diketahui manusia. Emas tidak mengetahui manusia. Itulah kenapa martabat wujudnya manusia itu tinggi sekali, karena di dalam diri manusia ada unsur, ada nafkhah ilahiyah. Ada tiupan ketuhanan. Makanya jangan main-main dengan manusia. Karena itu walaqad karramna bani Adam. Allah itu memuliakan bani Adam. Kecil badannya, tapi nilainya luar biasa. Malaikat saja disuruh sujud kepada manusia. Malaikat itu manusia, ciptaan Allah yang paling suci, itu disuruh sujud kepada manusia. Karena apa? Walaqad karramna bani Adam. Makanya saya tidak sepakat dengan pendapat-pendapat atau filosofi yang muncul belakangan ini di kalangan para saintis-saintis modern ya, yang cenderung mendegradasi nilai wujud manusia. Sebetulnya perkembangan di dalam sains modern itu kecenderungannya adalah mendegradasi nilai manusia. Karena manusia itu dianggap yang dia bagian dari animal kingdom. Manusia itu ya semacam binatang. Wong struktur genetiknya itu manusia dengan tikus, dengan kambing, dengan ini binatang-binatang yang itu tidak jauh kalau dilihat dari struktur genetiknya ya. Yang itu yang gambarnya terkenal itu apa? Double helix itu ya, yang sering kita lihat di televisi itu nggak beda dengan binatang. Iya, nggak beda dari sudut struktur fisiknya. Tapi manusia tidak sekedar hanya fisik saja. Manusia punya roh ketuhanan dalam dirinya. Nah, dari segi tubuhnya ya, apa beda manusia? Ya dengan kucing nggak beda-beda jauh. Ya, ada tangannya, ada kakinya, ada mulutnya, ada matanya, ada lidahnya. Ya mungkin manusia nggak punya ekor gitu saja. Ada ekornya sebetulnya, namanya ajbuzanab, tapi ekornya tidak panjang ya. Manusia itu ada ekornya juga ya. Jadi kalau struktur fisiknya ya nggak beda. Tapi kalau hanya itu tok, kita mengukur manusia dari sudut struktur fisiknya tok, terus alah manusia itu kan sama dengan binatang. Perilaku manusia juga tidak beda dengan perilaku binatang. Wah itu saya nggak setuju dengan pendapat seperti ini. Ini pendapat-pendapat atau apa ya, pandangan-pandangan yang kecenderungannya adalah dehumanisasi, ya, merendahkan martabat manusia karena manusia itu statusnya disamakan dengan binatang-binatang yang lain hanya karena dilihat dari sudut fisiknya saja. Kembali seperti analogi saya kemarin, nak delok fisik tok ya memang nggak beda jauh. Bahkan manusia ini ya kalau dari sisi fisik ya kalah dengan alam raya yang gede. Bumi ini lebih gede, tapi gedenya bumi kan ya gede tok. Tapi yang mengeksplorasi bumi itu kan manusia, bukan bumi yang mengeksplorasi manusia. Yang menjadikan bumi sebagai objek pengetahuan, penelitian, bukan manusia. Jadi ini pandangan yang bagi saya penting kita sadari karena ini pandangan yang berasal dari pandangan keagamaan kita ya, pandangan akidah Islam bahwa manusia itu jangan direndahkan. Ya ini bukan hanya Islam saja, Kristen juga pandangannya seperti itu. Dalam Kristen ada satu pandangan yang mengatakan bahwa manusia itulah citra Tuhan, ya, imago Dei. Manusia itu kira-kira alter egonya Tuhan, citranya Tuhan. Jadi kayak Tuhan itu punya cermin di sebelahnya dan manusia itu cerminnya Tuhan, ya, citranya Tuhan. Artinya apa? Manusia itu spesial sekali gitu loh. Jadi menurut saya pandangan-pandangan keagamaan itu justru lebih humanistik ketimbang pandangan-pandangan di dalam ilmu-ilmu sains modern. Karena gejala dalam sains modern ya itu adalah menyetarakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain karena hanya dipandang dari sudut fisiknya saja.
Itu menurut saya mendegradasi martabat wujud manusia. Ya. Falam yadhab, maka tidak berpendapat ahadun seseorang pun minal muslimina dari orang-orang Islam ya, ila syai'in kepada salah satu pun min hadhil masa ini dari masalah-masalah ini. Jadi, 3 masalah yang problematis ini ya. Kalau dalam konteks sekarang ya tadi yang saya terangkan panjang lebar itu sebetulnya adalah itu untuk menunjuk cara saya untuk mengkontekstualisasikan kitab Al-Munqidh ini. Kalau pandangan sains modern sekarang ini yang perlu dikritik menurut saya, kalau kita mengikuti cara Al-Ghazali yang mengkritik filsafat Yunani dulu, nah ini kritiknya Imam Ghazali kalau dikontekstualisasikan dengan keadaan sekarang adalah, ya tadi itu yang saya katakan, kecenderungan atau paradigma atau falsafah hidup yang berkembang diam-diam ya, di dalam sains modern itu cenderung mendegradasi manusia. Ya. Banyak sekali itu. Ya. Manusia itu diletakkan dipandang hanya semata-mata sebagai wujud fisik saja. Manusia itu ya tubuhnya saja. Otak manusia itu ya hanya otak itu, makanya dalam bahasa Inggris kan ada 2 istilah kan. Otak itu diistilahkan dengan brain dan mind. Brain itu ya otak sebagai otak yang kayak sampean mangan otak sapi itu loh di warung Padang itu otak sapi. Otak itu ya itu brain itu. Nah kita itu juga punya kayak sapi begitu, ada otaknya. Kalau dibelah kepala kita ini, batok kepala kita, di dalamnya ada otak seperti otaknya sapi kambing itu. Itu namanya otak, itu dalam bahasa Inggris disebut dengan brain. Ya. Nah tapi ada yang disebut dengan mind. Ya, mind itu artinya adalah tidak sekedar otak sebagai organ fisik, tapi mind itu otak yang disebut kesadarannya. Nah, para saintis yang cenderung memandang manusia semata-mata hanya sebagai wujud fisik saja, mereka nggak percaya ada mind itu. Mind itu omong kosong. Bahkan ada yang mengatakan kesadaran, consciousness itu adalah nonsense. Itu tidak ada. Yang ada adalah manusia itu ya otak saja dalam pengertian brain. Kenapa manusia itu berpikir? Karena di dalam otaknya ada proses-proses ya kimiawi dan reaksi-reaksi kimiawi dan reaksi-reaksi electrical ya. Jadi jadi di dalam otak itu kan ada semacam neuron-neuron yang ada jutaan mungkin miliaran neuron dalam otak kita ini yang bereaksi satu dengan yang lain dan itu menimbulkan pikiran dalam manusia. Ya. Jadi manusia itu berpikir itu yang sebagai akibat dari reaksi-reaksi neuron di dalam otaknya saja. Kayak komputer yang bekerja melalui CPU-nya itu. Itulah manusia. Jadi tidak ada itu namanya kesadaran. Yang ada adalah reaksi-reaksi neuron di dalam otak. Manusia itu hanya mesin saja, seperti komputer itu loh. Tidak ada kesadaran, tidak ada namanya mind, yang ada hanya brain saja. Nah ini namanya pandangan yang bersifat materialistis. Jadi ini bagi saya pandangan yang bertentangan dengan cara pandang agama. Ya. Karena kita sebagai orang beragama memandang manusia tidak hanya sebagai tubuh saja. Manusia punya rohani. Rohani itu goib, nggak kelihatan memang. Mind itu di mana tempatnya? Tidak bisa diidentifikasi secara spesifik di dalam otak, dalam pengertian brain itu nggak bisa. Ya. Memang kalau gerakan-gerakan sederhana, misalnya kan dalam neuroscience dikatakan bahwa gerak tubuh manusia ini kan dikontrol oleh otak kan. Gerak tubuh yang bagian kanan dikontrol otak bagian kiri, yang bagian kiri dikontrol oleh otak bagian kanan. Makanya kalau disentuh bagian tertentu dalam otak kita, itu tubuh kita bisa bergerak. Memang begitu, otak kita itu bisa mengontrol gerak-gerak tubuh ini. Tapi ini gerak-gerak sederhana. Tapi misalnya, di mana letak manusia ketika dia misalnya berpikir melahirkan novel misalnya. Menulis novel itu. Menulis novel memang gerakan jari-jari kita di laptop itu dikontrol oleh otak.
bergerak itu ya. Tapi pikiran yang melahirkan novel itu dari mana? Kenapa ada orang yang otak manusia itu kan kira-kira ukuran dari sudut beratnya, ukurannya sama semua karena kita sebagai spesies kan sama. Saya, Mbak Admin, semua itu kan sama. Tapi kenapa otak yang sama ini kok ada otak yang melahirkan karya-karya yang hebat sekali? Kenapa otaknya Bill Gates kok melahirkan hal-hal yang dahsyat itu? Kenapa kok saya tidak? Saya kok hanya ngaji ihya tok? Kok enggak seperti Steve Jobs atau Bill Gates atau kenapa? Otaknya kan sama, beratnya sama, strukturnya sama. Kenapa otaknya Bill Gates melahirkan hal-hal yang dahsyat itu? Kenapa kok kita hanya seperti ini saja? Kenapa ada orang yang otaknya hanya melahirkan status Facebook yang sederhana saja, yang hahe, tapi ada yang orang otaknya melahirkan karya-karya yang dahsyat sekali seperti Al-Ghazali ini, melahirkan kitab Ihya Ulumuddin. Otaknya Imam Ghazali dari segi strukturnya sama dengan kita, gak beda jauh. Jadi tubuh tok itu gak bisa menjelaskan apa-apa. Di sini letak perbedaan cara pandang sains modern yang materialistik dengan cara pandang keagamaan. Cara pandang keagamaan memandang manusia sebagai makhluk yang tidak hanya tubuh saja. Martabat wujud manusia itu jauh di atas makhluk-makhluk yang lain. Seperti saya contohkan kemarin, ya, manusia ketika dia bilang aku, kucing ketika bilang meong itu secara suara itu nggak beda jauh, jumlahnya juga nggak beda jauh. Aku, kucing bilang meong, itu suaranya kan nggak beda jauh jumlahnya, tapi kualitasnya kan beda. Meong itu sebagai bahasa itu dengan aku manusia, aku atau ai atau ana itu pendeknya sama dengan meo, tapi statusnya beda sekali. Karena ana itu diproduksi, aku diproduksi oleh wujud yang kualitasnya tinggi sekali namanya manusia, bagian dari sistem bahasa yang kompleks. Meongnya kucing itu ya bukan bahasa, karena tidak ada, ya bahasa kucing mungkin ada, tapi dia tidak merupakan bahasa yang kompleks dengan struktur grammar yang menakjubkan sekali. Kalau sampai lihat struktur bahasa Arab, Masya Allah, sampai ada alfiyahnya, ada jurumiyahnya, ada imritinya. Nggak ada alfiyah untuk meongnya kucing, nggak ada jurumiyah untuk ngembeknya kambing, nggak ada. Kenapa? Wujudnya beda. Allah walakot karomna bani Adam, tidak walakot karomna kambing atau walakot karomna kucing, nggak ada. Yang karomna itu adalah manusia. Karena itu mendegradasi manusia disamakan dengan binatang hanya karena struktur genetiknya sama. Itu adalah cara berpikir yang menurut saya tidak tepat dalam kerangka pemahaman keagamaan. Ya. Saya kira sekian saja ngaji Al-Munqidh. Kita teruskan besok. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.